Halo, perkenalkan nama saya Dini Sayulandari dengan NIM G00232114 dari kelompok B19. Di sini saya akan menyampaikan tentang anterior cruciate ligament injury atau ACL. Nah, jadi osa penyusun ACL itu kayak yang di panah, itu ada lateral, ada os femur, terus ada os tibia sama os fibula. Terus kemudian di situ ada di gambar ada lateral kolateral ligamen, terus ada femur, ada anterior cruciate ligamen, terus ada medial condylate sama medial meniscus, terus ada medial kolateral ligamen sama posterior cruciate ligamen, itu yang di posterior view. Terus kemudian selanjutnya ada ligamen. Nah, ligamen ini itu ada ligamen posterior cruciate ligamen, terus ada anterior cruciate ligamen, terus ada ligamen lateral kolateral ligamen sama medial kolateral ligamen, ada patellar ligamen juga, yaitu yang anterior view. Terus selanjutnya itu ada musculus dan tendon. Kalau untuk otot atau muskelnya itu ada hamstring muscle, quadricep muscle, gastrocnemius muscle. Terus yang hamstring muscle itu ada biceps femoris, semitendinosus, sama semimembranosus. Kalau untuk yang tendon itu ada tendon patellar, tendon hamstring, sama tendon quadricep. Nah, yang ditunjuk itu tendon patellar. Ya, itu. Kemudian ada bursa khas. Nah, yang digambar ini sebenarnya kurang jelas. Bursa khasnya itu ada bursa subtendinea musculus gastrocnemi medialis sama bursa subtendinea musculus gastrocnemi lateralis, sama ada bursa musculus semimembranosus. Nah, itu di situ juga ada ligamen popliteum obliquum, terus ada ligamen kolateral fibular, terus ada ligamen popliteum arcuatum, ada musculus popliteus, ada recessus popliteus, ada ligamen kolateral tibial. Yang di bawah itu ada fibula sama os tibia. Terus selanjutnya itu ada vena. Maaf ya kalau nggak kelihatan. Vena yang ditunjuk itu adalah vena popliteal yang sebelah kiri, itu vena popliteal. Terus yang sebelahnya lagi itu ada vena fibularis, itu agak kecil. Nah, kalau vena popliteal itu vena utama yang mengembalikan darah dari kaki ke jantung. Kalau vena fibularis itu vena kecil yang mengembalikan darah dari kaki ke jantung. Terus kemudian ada arteri. Nah, yang ditunjuk paling kiri itu agak ketutupan, itu adalah arteri popliteal. Terus yang di sebelahnya, yang di tengah itu ada arteri fibular. Terus selanjutnya ada arteri tibialis posterior, yaitu yang di kanan sendiri. Nah, untuk untuk arteri popliteal itu fungsinya untuk memasok darah kayak akan oksigen ke otot yang ada di patella. Terus kalau arteri fibular itu untuk memasok darah ke bagian di belakang kaki. Kalau yang arteri tibialis posterior itu untuk memasok darah ke bagian belakang kaki. Nah, kemudian ada plexus brachialis. Jadi plexus brachialis itu jaringan saraf yang berasal dari sumsum tulang belakang di leher.
Dia itu berjalan menuruni leher melalui kanalis cervicoaxillary dan masuk ke ketiak. Terus di situ tuh juga ada jaringan syaraf yang bertanggung jawab atas sensasi atau fungsi sensorik, terus gerakan atau fungsi motorik, dan pada lengan, tangan, sama jari. Seperti yang selanjutnya itu ada perjalanan pembagian plexus sampai menjadi nervidi. Nervidi perifer. Nah, itu ada gambar yang warna-warni, ada warna ungu, warna jingga, kuning, merah, sama hijau. Itu ada anterior rami, ada C5, C6, C7, C8, T1, itu kayak cabang-cabang ya. Terus ada axillary nerve, musculocutaneous nerve, ada radial nerve, median nerve, ulnar nerve. Terus yang merah itu ada lateral posterior sama medial cord. Terus kalau yang jingga itu ada superior, medial, sama inferior trunk. Ya, untuk perjalanannya itu ekstremitas atas dipersarafi oleh plexus brachialis. Nah, plexus brachialis ini dibentuk oleh anteriorias saraf, spinal segmen, medula spinalis cervical bawah, dan torakal atas C5 sampai T1. Pertama, anterioris ini bersatu untuk membentuk 3 truncus atau trunci pada level yang berbeda. Kemudian saraf tersusun kembali setinggi clavicula ke dalam fascicula atau fasciculi yang dinamakan berdasarkan lokasinya terhadap arteri axillaris. Nah, truncus superior ini mengandung serat-serat segmen dari spinal C5 hingga C6, truncus medius dari C7, dan truncus inferior dari C8 hingga T1. Divisi dorsal dari seluruh 3 trunci membentuk sebagai fasciculus lateralis, membentuk fasciculus posterior. Terus divisiones anterius, truncus superior, dan truncus medius berlanjut sebagai fasciculus lateralis. Nah, terus bagian anterior dan truncus inferior berlanjut sebagai fasciculus medialis. Selanjutnya ada nervus yang keluar dari plexus brachialis. Nah, itu ada satu, itu nervus axillaris yang ada di ketiak. Terus ada nervus radialis yang ada di tangan. Terus ada nervus ulnaris, ada nervus medianus, nervus musculocutaneous, ada nervus thoracis longus. Terus selanjutnya ada muskulus yang diinervasi. Jadi muskulus yang diinervasi itu ya lumayan banyak ya. Ada musculocutaneous itu di fasciculus lateralis antara C5 sampai C7. Otot-otot compartimentum anterior brachium. Nah, itu kulit di bagian aspek lateral dari antebrachium. Terus ada cutaneus medialis dari brachium sama cutaneus medianus antebrachium, itu fasciculus medialis. Yang medialis dari brachium dulu itu kulit di sisi medial dari brachium, bagian distal epicondylus medialis, os humerus, dan olecranon. Terus kalau yang antebrachium itu kulit sisi medial dari antebrachium sampai ujung distal pergelangan tangan. Kemudian ada ulnaris.
Nah, ulnaris ini fasciculus medialis C8, T1, kadang C7, flexor carpi ulnaris, dan setengah bagian ulnar plexus digitorum priofundus, otot-otot intrinsik tangan, kulit tangan, medial, dan aksis digiti 4. Terus selanjutnya ada thoracordasalis fasciculus posterior C6, C7, C8, terus itu di latissimus dorsi. Terus ada axillaris, itu fasciculus posterior juga, sama kayak thoracodorsales, ada di C6, C7, sama C8. Tapi anunya itu ada di articulus glenohumeru teres minor, deltoideus, sama kulit bagian apurolateral dari brachium. Terus yang terakhir itu ada radialis. Nah, ini fasciculus posterior C5 sampai T1. Otot-otot kompartementum posterior dari brachium dan antebrachium, kulit bagian posterior dan infralateral dari brachium posterior antebrachium. Terus selanjutnya ada regodorsum extremitas inferior, itu ada trapezius, deltoid, rhomboid minor, sama rhomboid major. Terus ada latissimus dorsi, ada levator, ada scapula, ada supraspinata, ada clavicula, ada spina of scapula, ada infraspinatus, teres minor, sama teres major. Terus ada os humerus juga. Nah, untuk musculus, origo, dan insersio itu ada musculus trapezius yang berorigo di processus spinosus dan semua viti. Terus protubrantia occipitalis externa, ada insersionya itu di clavicula, spina scapula, dan acromion. Terus ada inervasinya itu di accessorius. Terus ada M. latissimus dorsi, itu prosesnya di spinosus viti 7-12. Ada spina iliaca, 4 costae bagian bawah. Terus insersionya itu di sulcus intertubercularis humeri. Terus inervasinya itu di entoracica. Terus ada musculus levator scapulae, itu ada processus transversus VC1-4, itu margomedialis scapulae atau angulus superior. Di insersionya, kalau yang inervasinya itu ada di nervus dorsalis scapulae. Kalau yang musculus rhomboidea major itu ada di processus spinosus, berorigo di processus spinosus VT 2-5. Terus insersionya ada di margomedialis scapulae. Terus inervasinya ada di nervus dorsalis scapulae. Terus musculus rhomboidea minor itu processus origonya ada di processus spinosus VC7 dan VT1. Terus insersionya itu ada di margomedialis sama scapulae. Terus inervasinya itu endorsalis. Nah, cara gampang ngehafalinnya itu teler, L-nya 2, R-nya 2. Teler itu yang pertama trapezius, E-nya nggak ada. L yang pertama itu latissimus dorsi, yang kedua itu levator scapulae, terus E-nya lagi nggak ada. Terus ada
R. Yang pertama itu rhomboideus major, yang kedua itu rhomboideus minor. Jadi teler gitu. Kemudian ada wing scapula. Nah, wing scapula itu apa? Wing scapula itu kayak scapula di bagian belakang. Itu kondisinya tidak baik sehingga terjadi gangguan aktivitas fungsional pada bagian ekstremitas atas. Jadi scapulanya itu mengalami lesi gitu. Nah, kondisi ini itu terjadi akibat ada gangguan saraf di otot yang menyangga tulang belikat sehingga terjadi ketidakseimbangan dan pergerakan tidak normal pada tulang belikat. Jadi mungkin scapulanya lemah. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurangnya dalam penyampaian saya mohon maaf. Terima kasih.